Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Salsabila dengan NIM 21083010005 dari jurusan Sejarah Kebudayaan Islam semester 1A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila, yaitu memaparkan materi dari kelompok 1 sampai 13. Berikut merupakan materi-materi yang telah dipelajari di semester 1 selama 13 pertemuan. Materi yang pertama yaitu sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada masa kejayaan nasional dan kolonialisme Belanda. Pemerintah kolonial Hindia Belanda memiliki beberapa pandangan mengenai pentingnya memahami dan menguasai kompetisi sejarah, khususnya bagi para pendidik di berbagai tingkatan struktur dalam sistem pendidikannya. Di masa ini, pada awal abad 20, anak-anak bumi terat mulai diizinkan menempuh pendidikan modern Belanda melalui kebijakan politik etis yang diterapkan di Hindia Belanda. Dalam perjuangan ini terdapat faktor-faktor utama yang melatar belakangi kebijakan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda, dilatar belakangi oleh faktor politik, ekonomi, kristenisasi, rasialisme, situasi dan kondisi internal Belanda, serta kondisi umat Islam. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada masa kolonial Jepang dan sejarah perumusan Pancasila. Pada perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonial Jepang tidak hanya melalui peperangan saja, melainkan dari banyak aspek yang ada di Indonesia. Penjajah Jepang datang ke Indonesia dikarenakan terbojoknya Jepang pada Perang Dunia Kedua dan membutuhkan banyak sumber daya untuk perbekalan perang. Jepang juga turut membantu terlaksananya kemerdekaan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Pancasila merupakan asas kerohanian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai pandangan hidup bangsa, maka dinamika masyarakat dan negara akan tetap diliputi dan diarahkan atas kerohanian negara. Indonesia mempunyai ideologi Pancasila diharapkan mampu untuk membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih bagus dari sekarang. Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Pancasila harus menjadi dasar, arah, dan tujuan. Pancasila bersifat hierarkis, piramidal, di mana kondisinya adalah sila pertama dan puncaknya adalah sila kelima. Sila pertama sebagai dasar negara, sila kedua sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sila ketiga sebagai tujuan hidup bangsa Indonesia, sila keempat sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, dan sila kelima adalah hasil perjanjian luhur bangsa Indonesia. Di samping itu, Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia berfungsi sebagai dasar filosofis untuk menata dan mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dikatakan filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam oleh the founding father, kita kemudian dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis, sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik dunia maupun di akhirat. Pancasila sebagai sistem etika. Alasan yang kokoh mengenai dinamika Pancasila sebagai sistem etika yaitu pada zaman Orde Lama, pemilu dilaksanakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik. Pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila disimpan pada bentuk penataran P4. Pada saat zaman inilah muncul konsep humanisme, yaitu manusia Indonesia seutuhnya untuk menjadi gambaran manusia yang berkarakter benar dan akhlak yang terpuji serasi dengan nilai sila Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu menjadi sebuah kepentingan bagi bangsa Indonesia. Pengembangan ilmu dan teknologi, terlebih yang menyangkut manusia, haruslah selalu menghormati martabat manusia, haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global, harus terbuka untuk masyarakat lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat, dan ilmu dan teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Selanjutnya, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Pancasila di sini sebagai prinsip spiritual yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara. Di Indonesia, Pancasila merupakan sumber ilmu dan norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber hukum dan ketertiban. Posisi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat diuraikan sebagai sumber dari segala hukum, pandangan hidup, dan sebagai dasar negara. Pancasila dan realisasi HAM di Indonesia.
HAM merupakan hak yang dimiliki setiap manusia bersifat mendasar atau pokok yang berasal dari anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, Pancasila dan HAM sangat berhubungan erat satu sama lain, yaitu di dalam Pancasila terdapat butir-butir yang membahas dan mengatur hal-hal yang menyangkut HAM. HAM juga diatur dalam konstitusi negara serta undang-undang yang berlaku demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka acuan berpikir, pola acuan berpikir, atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah atau tujuan bagi yang menyandangnya. Dinamika pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum reformasi. Dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar pada masa Orde Lama periode 1959 sampai 1966 menggunakan sistem demokrasi terpimpin oleh Soekarno. Pada masa demokrasi terpimpin ini, terjadi berbagai penyimpangan yang menimbulkan beberapa peristiwa besar di Indonesia. Pada masa ini terjadi persaingan antara Angkatan Darat, Presiden, dan PKI. Lanjut dinamika pelaksanaan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1945 sampai 1950 di masa Orde Lama terjadi sistem pemerintahan yang pertama, yaitu dari sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Materi yang terakhir yaitu telaah kritis Pancasila terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Nilai-nilai dalam Pancasila. Pancasila adalah dasar negara. Pancasila bukan wahana tetapi ruh yang harus tetap hidup, karena tanpa Pancasila maka Indonesia tidak ada. Di atas Pancasila sebagai dasar negara itu berdirilah pilar-pilar negara. Ada 4 pilar yang ditegakkan di atas negara, yaitu Proklamasi Kemerdekaan, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa dasar, maka pilar-pilar akan mengambang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.